Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gede Putermana dari Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perencanaan tata guna lahan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan lahan? Nah, jadi lahan sendiri memiliki beberapa pengertian yang diberikan, baik itu dari FAO maupun dari beberapa pendapat para ahli. Namun, dalam kesempatan kali ini saya merangkum secara keseluruhan atau secara umum. Jadi, lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya, tata guna lahan. Tata guna lahan sendiri merupakan sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur segala fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan setiap kawasan yang memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda. Nah, dalam tata guna lahan sendiri ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, tata guna lahan perkotaan. Nah, saat ingin memulai pembangunan, pemerintah atau pihak yang terlibat wajib memperhatikan tata guna lahan perkotaan. Setiap lahan yang ada di sebuah kota memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda-beda. Tanah untuk membangun jalan raya, gedung hingga fasilitas umum masing-masing sudah diatur dalam tata guna lahan perkotaan. Nah, kemudian tujuan. Setiap peraturan yang dibuat pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan dibentuknya aturan tata lokasi lahan. Nah, ada beberapa tujuan dalam tata guna lahan ini. Yang pertama, untuk memberikan sebuah hak dan perlindungan bagi lingkungan tersebut. Yang kedua, dengan adanya tata alokasi lahan akan mengurangi potensi penyalahgunaan lahan. Yang ketiga, membentuk sistem transportasi yang baik dan efektif dalam sebuah kota. Yang keempat, menyediakan lahan untuk tempat berlangsungnya aktivitas publik. Nah, selain itu, dengan adanya tata alokasi lahan, maka perencanaan sebuah daerah akan tertata dengan baik, tertib, dan rapi, serta meminimalisir terjadinya penggunaan lahan secara sembarang oleh orang yang tidak memiliki izin atau tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, peta tata guna lahan. Nah, pemerintah di setempat daerah telah mengatur fungsi daripada lahan pada masing-masing wilayahnya. Penempatan peruntukan lahan tersebut biasanya dapat dilihat pada peta tata guna lahan. Dalam peta tata guna lahan akan disediakan informasi dari berupa pembagian lahan serta masing-masing fungsinya yang dibedakan dalam beberapa warna. Nah, peta tata guna lahan umumnya bisa Anda akses melalui website resmi dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Kemudian ada jenis-jenis. Nah, kondisi geografis yang berbeda membuat setiap kawasan memiliki fungsi lahan yang berbeda pula. Maka dari itu, setiap daerah juga memiliki beberapa jenis tata guna lahan yang dijadikan patokan ataupun acuan. Terdapat 3 jenis tata alokasi lahan. Yang pertama, lahan komersial. Nah, lahan komersial diperuntukkan dalam berbagai aktivitas dagang ataupun perusahaan besar. Misalnya saja perhotelan, pusat belanja, restoran, gedung perkantoran, dan sebagainya. Yang kedua, lahan industri. Lahan industri adalah lahan yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan industri seperti pabrik. Lahan industri harus jauh dari permukiman warga untuk menghindari pencemaran dan polusi yang mengganggu kesehatan. Yang ketiga, yaitu lahan publik. Nah, lahan publik ini digunakan untuk keperluan masyarakat atau fasilitas layanan publik, contohnya rumah sakit, tempat ibadah, atau tempat rekreasi. Nah, selanjutnya perencanaan penggunaan tata guna lahan. Perencanaan penggunaan tata guna lahan merupakan penilaian yang sistematis terhadap lahan untuk mendapatkan alternatif penggunaan lahan dan memperoleh opsi yang terbaik dalam memanfaatkan lahan agar terpenuhi kebutuhan manusia dengan tetap menjaga agar lahan tetap dapat digunakan pada masa yang akan datang. Nah, tata guna lahan sendiri memiliki 4 teori. Yang pertama, teori posentris, yang kedua, teori sektor, yang ketiga, teori pusat kegiatan banyak, dan yang keempat, teori nilai lahan. Selanjutnya,
landasan hukum perencanaan tata guna lahan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Adapun peraturan dari daerah Kota Lubuk Linggau nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Lubuk Linggau tahun 2012 sampai dengan 2032. Dalam perda tersebut termuat beberapa hal, yakni mengenai pembangunan infrastruktur seperti perencanaan pembangunan bandar udara, jalan dan jembatan penghubung antar masyarakat guna sebagai pengacu aktivitas ekonomi dan transportasi serta beberapa destinasi untuk para wisata. Nah, wilayah Kota Lubuk Linggau merupakan salah satu wilayah singgah dari beberapa daerah seperti Bengkulu menuju Palembang. Hingga hal ini membuat perhatian khusus dari pemerintah setempat untuk menjadikan Kota Lubuk Linggau sebagai ikon yang cukup dilirik karena eksistensi dan kemajuannya. Nah, berikut merupakan contoh daripada tata guna lahan untuk pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Lubuk Linggau. Yang pertama ada Kampung Ulung. Nah, sebelum Kampung Ulung ini dibangun, kondisi terdahulu yaitu adalah hutan yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan bambu. Nah, sekarang kondisi jauh berbeda dikarenakan pemerintah setempat telah mengubah dan mengalokasikan lahan untuk dipergunakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada Bandar Udara Silampari dan Tol Lubuk Linggau ke Bengkulu. Nah, ini merupakan salah satu bandar udara yang juga merupakan salah satu pelayanan transportasi di wilayah jalur udara Kota Lubuk Linggau, di mana dalam pengembangan hingga pembangunan bandar ini sangat ditekankan untuk laju kecepatannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dan ini juga merupakan Tol Lubuk Linggau yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan yang akan diperkirakan rampung pada akhir 2022. Nah, ini juga merupakan jembatan penghubung antara lingkar barat di Kota Lubuk Linggau. Jembatan ini didirikan di lereng Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau yang telah diselesaikan pada 2021 yang lalu. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan tata guna lahan. Kelebihan. Yang pertama, sebagai bentuk upaya untuk pemerataan fungsi lahan. Yang kedua, mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga, sebagai ruang penataan suatu kondisi wilayah yang dapat dimanfaatkan seperti sumber dayanya. Nah, kekurangannya sendiri yang pertama, apabila tidak diperhitungkan dengan baik, semua bentuk alokasi lahan akan menimbulkan permukiman yang kumuh. Yang kedua, tata guna lahan yang berlebihan akan berdampak bagi tatanan kehidupan seperti kurangnya resapan air dan juga dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Gede Perbana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.